Yang penting sih manajer sih Pak. Manajernya ini sudah ada Santi. Yang di Jati gimana yang di Jati? Mohon diinfo. Oh, menggema itu. Pak. Menggema Pak. Tes. Kenapa? Udah bagus Pak. Bagus ya? Ya, jernih. Mohon info yang di Jati, manajer yang sudah hadir adakah? Di Jati baru 1, 2, 3. Enggak, manajernya. Manajernya Pak Asep, baru Pak Asep. Yang baru gabung di sini Bu Santi dan Bu Rima. Berarti Pak Bambang, Pak Bu Dewi lagi webinar ya? Ada perwakilannya juga kayaknya nggak ada. Ya, di WA saja, di WA. Bu Lydia boleh dibantu Bu Lydia untuk WA-nya CBD, salah satu aja. RED di sini siapa ya? Belum ada juga, boleh dibantu. HRM udah ada, Bu Yuni? Oh iya, HRM. HRM sudah ada Pak. Menggema. Tes. Menggema nggak? Oh, masih menggema ya? Masih menggema Pak. Yang belum terlihat dari HRM, RED, dan CBD. CBD hari ini ada webinar ketahanan pangan, Bu Teni. Iya betul Bu.
Tapi arahan Pak DDA salah satu bisa join saja gitu. Iya, iya. Makasih Bu Santi. Cek tis cek tis. Tes, tes, tes. Yang di ruangan sudah ada kopi-kopi gitu? Bapak nggak dapat ya Pak? Saya akan bikin kopi sebentar lagi nih. Air herbal Pak. Herbal ada. Saya bawa dari ini, dari Agnoli. Apa tuh Pak? Apakah bisa melihat semuanya ini? Aduh. Oh, harus ini aja coba. Nah, ini apa namanya? Teh herbal Firdosol. Ini kebetulan yang bikin dari alumni Kehutanan IPB, kebetulan bekerja di Pusat Penelitian Agnoli, ya. Ini manfaatnya banyak nih katanya sih, lumayan nih buat ibu-ibu untuk yang ingin kurus. Saya dikasih 3 bungkus kemarin gratis, jadi saya udah mulai coba minum ini. Katanya kalau mau pesan nanti boleh Pak Zulham titip nomor ke teman-teman katanya gitu. Oke. Baik Pak. Bu Wati, sehat Bu Wati? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah, baik. Saya kira Bu Teni sudah bisa dimulai ya. Udah jam berapa nih? Jam 10:20. Baik, boleh Pak. Mohon izin Bapak Ibu serta yang terhormat Pak DDA. Yang kami hormati manajer dan supervisor departemen atau unit, dan juga Bapak Ibu staf di seluruh staf Semebiotrek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada hari ini kami dari GAD ingin menyampaikan
bentuknya dalam sosialisasi untuk transaksi atau proses pengelolaan surat masuk dan surat keluar. Mudah-mudahan dalam kondisi Bapak Ibu yang semuanya dalam keadaan sehat, bisa mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh Bapak dan Ibu yang sudah bersedia untuk hadir pada sosialisasi kali ini. Mbak Kiki boleh dibantu untuk share screen. Mbak Kiki. Ya. Atau Pak DC boleh dibantu untuk share screen. Baik, kegiatan kali ini tujuannya itu adalah untuk sosialisasi aplikasi pengelolaan surat. Seperti yang kita ketahui bahwa administrasi umum atau Departemen DA adalah departemen penunjang yang bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan administrasi yang meliputi pengelolaan surat masuk dan juga surat keluar, komunikasi, penerimaan pengunjung, pengelolaan database, naskah kesepahaman dan naskah kerjasama, dan juga penyelenggaraan pertemuan tahunan atau yang biasa kita sebut GBO. Next slide-nya Pak Robert, punten. Nah, itu adalah tugas dan fungsi dari Departemen DA. Nah, kebetulannya untuk pengelolaan surat masuk dan surat keluar, ini adalah merupakan dokumen SMM ISO 9001-2015, di mana nomor dokumen seperti yang tertera pada layar Bapak Ibu, kami membuat prosedur untuk pengelolaan surat masuk dibedakan dengan prosedur pengelolaan surat keluar. Seperti yang kita sudah ketahui, surat masuk itu adalah, boleh slide-nya selanjutnya Pak. Oh, kembali lagi Pak. Jadi untuk prosedur surat masuk seperti biasa kami terima. Prosedur surat masuk yang kita proses adalah yang kami terima melalui kurir, faksimil, WhatsApp, dan email juga. Yang pasti semua surat menjadi resmi ketika ada bukti komunikasi. Nah, tujuan pengelolaan surat masuk itu adalah untuk memberi panduan dalam pengelolaan surat masuk yang meliputi penerimaan, pengklasifikasian, pencatatan, pendistribusian, penyimpanan, sampai ke pemusnahan. Boleh next slide. Kenapa GAD membuat aplikasi untuk pengelolaan surat masuk dan surat keluar? Jadi pada tahun 2006, unit sumber daya informasi di Biotrop, pada zaman dulu namanya IRU, mengembangkan aplikasi SIAS, Sistem Informasi Administrasi Surat, yaitu sebuah sistem informasi surat yang terintegrasi untuk mendukung GAD dalam mengelola arsipnya. Dulu itu GAD namanya GAU ya, pada saat zamannya IRU. Tetapi SIAS hanya diterapkan untuk mendaftarkan surat di PC lokal di GAD. Jadi hanya operator di GAD saja yang bisa melakukan operasi atau aplikasi tersebut. Sementara itu, surat diedarkan ke dan dari unit lain secara manual. Nah, tetapi sejak tahun 2016, GAD telah menggunakan versi terbaru dari SIAS yang disebut SIPAS, Sistem Informasi dan Pengelolaan Arsip Surat. Ini terbit karena kami merasa dari Departemen DA
proses dan sistem yang terdapat pada SIAS masih kurang sempurna. Sehingga pada saat itu kami meminta untuk membuat sistem baru yang terintegrasi sebetulnya dari SIAS. Pembaharuan tersebut termasuk fitur laporan surat masuk dan surat keluar yang terdaftar. Peredaran surat masuk dilakukan secara manual, tetap masih manual. Jadi permasalahan yang terjadi ketika surat perlu ditindaklanjuti dengan segera, tetapi tidak sampai ke petugas yang berwenang pada waktu yang tepat. Karena misalnya seseorang tersebut sedang keluar kantor untuk bertugas. Jadi ada kesenjangan ketika surat urgen itu tidak bisa diterima secara tepat. Karena sistemnya masih manual. Nah, karena itu GAD perlu mencari cara untuk mengatasi kesenjangan distribusi informasi dan mempercepat layanannya dalam mengedarkan surat masuk dan surat keluar, agar informasi dapat didistribusikan ke departemen atau staf yang tepat dan juga waktu juga yang tepat. Nah, slide-nya mana ya? Kok hilang ya? Mas Sobet, slide-nya? Di sini udah muncul. Oh, di saya kok enggak ya? Oh. Yang sebelumnya Mas Sobet, layar sebelumnya. Slide sebelumnya. Nah, setelah 2 aplikasi yang kita terapkan, sebagai salah satu solusi untuk mengatasi hambatan komunikasi atau distribusi informasi adalah dengan menggunakan teknologi sistem terpadu untuk transaksi manajemen informasi administratif atau kita singkat menjadi ISAIMAT. Jadi mengapa ISAIMAT? Karena aplikasi tersebut dikembangkan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam memberikan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu untuk mendukung proses administrasi dan pengambilan keputusan di semua tingkat di pusat melalui layanan intranet. Untuk itu, kami meminta pengembangan sistem yang sudah ada, yaitu ISAIMAT, yang dikembangkan oleh GAD dengan bekerja sama bersama personil FMD dan KMD Seamil Biopro. Untuk pengantar kegiatan pada hari ini, demikian Bapak, mohon izin sebelumnya jika Bapak BDH ingin menyampaikan pendahuluan, sepertinya saya tadi terlupa untuk mempersilakan Pak BDH memberikan sambutan atau apa hal-hal yang ingin disampaikan oleh Pak BDH. Selanjutnya untuk penggunaan aplikasi akan dibantu oleh Mas Obed. Dalam hal ini beliau sebagai FMD IT sekaligus pengembang untuk aplikasi. Untuk itu kami mohon kepada Pak BDH. Saya persilakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, sehingga kita bisa melakukan aktivitas walaupun kondisinya memang relatif terbatas ya. Pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan 2 hal saja. Yang pertama, pengembangan dari ISAIMAT ini menjadi bahagian dari gerakan kita untuk shifting atau merubah dari sistem yang memang lama ke sistem baru dengan mengintegrasikan konsep industri 4.0. Nah, atau menuju kepada digitalize. Nah,
ke depan kita berharap bahwa sistem ini sudah bisa kita gunakan menggunakan sistem smartphone ya, aplikasi smartphone, apakah lewat cloud ataupun menggunakan sistem Android. Itu ke depan yang kita harapkan bisa dikembangkan ke sana. Nah, yang kedua, saya kira dalam 1 tahun ke depan kita akan coba menerapkan ICMED ini secara bertahap. Harapan saya tentunya teman-teman dari GAD dibantu oleh sistem information yang ada di dalam FMD itu bisa melakukan bimbingan teknis kepada teman-teman yang akan menggunakan sistem ini, begitu ya. Nah, mudah-mudahan kerjasama kita bersama membuat semibiotrop ini menjadi lebih cepat dan adanya akselerasi dalam rangka eksekusi untuk sistem administrasi yang kita kelola dan kita rasakan penting bagi kita bersama, saya kira. Mudah-mudahan sosialisasi hari ini bisa juga memberikan satu masukan kepada tim yang menyusun dari sistem ICMED ini, sehingga pada saat nanti akan kita launching pada ulang tahun Biotrop yang ke-53, saya kira ya, ke-53, itu sudah mendekati sempurna, saya kira. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan acara hari ini berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Duta. Dan selanjutnya kami mohon Mas Robert untuk bisa membantu menyampaikan cara menggunakan atau cara launching atau informasi yang terkait dengan aplikasi ini. Dalam hal ini nanti mungkin dari Bapak Ibu kami persilakan juga dan kami apresiasi bila ada masukan untuk pengembangan dalam aplikasi ini. Selanjutnya Pak, saya persilakan. Baik, gempa apa ya dikecilin? Tes kecilin kali ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya share screen Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu, hari ini bertepatan di hari Kamis 17 Desember 2020, kita khususnya saya membantu untuk di GAD dalam rangka sosialisasi aplikasi ICMED ini yang memang sempat terkendala selama beberapa tahun dan alhamdulillah sekarang sedikit demi sedikit hampir tuntas gitu, seperti itu. Baik Bapak dan Ibu, sebelumnya di sini kita bisa melihat alur ICMED. Tadi sebetulnya sudah disampaikan oleh manajer GAD. Aplikasi ICMED ini di mana surat masuk itu bisa dapat berupa hard copy, seperti misalkan datangnya Pak Pos ke Biotrop seperti itu, ataupun surat itu melalui fax yang outputnya dalam bentuk hard copy dan juga dalam bentuk email. Nah, seterusnya pihak dari GAD dalam hal ini adalah pemilik proses itu akan mendigitalkan gitu surat yang masuk itu. Kalau misalkan dalam bentuk digital ya sudah nggak usah digitalkan ya, tapi dalam bentuk hard copy itu perlu digitalkan seperti itu.
selanjutnya operator Mohon dalam maaf, hal ini Mas Sobat. ya. Mohon izin, suaranya kecil ya. Kalau ini gimana, Bu? Lebih baik. Kalau lebih baik. Ini aja Pak ya. Matiin ya. Gimana Ibu, Bapak sudah terdengar nggak? Saya lanjut ya Bu, Pak. Baik, jadi setelah itu operator dalam hal ini adalah pemilik prosesnya GAD itu akan mendigitalkan surat yang hard copy dalam bentuk hard copy, dan hard copy-nya itu pastinya disimpan dalam arsip. Kemudian diregistrasikan ke dalam aplikasi Isaimat, kemudian ditembuskan ke pengguna-pengguna yang memang berkepentingan yang ada dalam surat tersebut, kemudian didisposisikan ke pengguna atau misalkan ke manajer atau staff yang memang berkaitan dengan surat tersebut. Kemudian selanjutnya staff atau manajer itu mengisi disposisi catatannya seperti itu. Secara komputerisasi itu sebetulnya mengambil dari tradisional proses yang sudah berjalan di GAD. Seperti itu direkayasa dalam bentuk komputerisasi. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada beberapa ada beberapa privilege, yaitu operator, kemudian manajer dan staff. Tapi di sini fokusnya kita akan membahas privilege, manajer dan staff. Nah, di sini untuk BOD itu bisa melihat surat masuk, gimana Ibu? Gimana Bu? Ini ditanya. Apa nih? Masih menggema katanya? Dikecilin aja. Matiin aja kali. Ya. Oke, baik, saya lanjut. Ini untuk BOD, untuk yang itu di mute kali ya. Ya. Untuk BOD di sini bisa melihat surat masuk, kemudian tembusan surat masuk yang ditembuskan ke BOD, kemudian disposisi surat masuk apabila surat masuk itu didisposisikan ke BOD, kemudian bisa melihat surat keluar dan tembusan surat keluar. Nah, focusing kita ada di sini, di manajer dan staff ya. Untuk manajer dan staff sebetulnya hampir sama gitu. Di sini kami membuatnya secara sangat sederhana sekali. Mudah-mudahan dapat dapat langsung digunakan gitu. Di sini manajer itu melihat tembusan surat masuk apabila operator atau BOD menembuskan atau operator menembuskan ke manajer seperti itu. Kenapa? Talking nggak ada ya? Di sana bukan di sini. Ya. Oke, kemudian manajer itu bisa mendisposisikan surat masuk ke manajer lain atau stafnya seperti itu. Dan manajer pun bisa melihat tembusan surat keluar apabila operator itu menembuskan surat masuk tersebut ke manajer seperti itu. Dan kemudian staff di sini hanya bisa mencatat disposisi apabila ada disposisi surat masuk ke staf bersangkutan yang didisposisikan oleh operator atau oleh BOD atau oleh manajernya seperti itu. Ya. Jadi untuk staf ini hanya melihat tembusan surat masuk, ya, kemudian mencatat disposisi terkait dengan disposisi yang masuk ke staf tersebut dan tembusan surat keluar apabila surat keluar itu
ditembuskan kepada staf bersangkutan. Seperti itu. Baik, selanjutnya untuk login, kita bisa menggunakan web browser. Direkomendasikan itu menggunakan apa namanya Chrome ya, pastinya Chrome-nya yang memang up to date ya, jangan sampai Chrome keluaran paling awal itu dibuka, tapi Chrome yang memang istilahnya up to date gitu, seperti itu. Kemudian di alamat URL-nya ini isaimat.biotrop.org, ya ini dicangkok di Biotrop ininya apa namanya subdomainnya. Kemudian memasukkan username dan password. Nah, untuk username dan password ini supaya memang gampang mengingatnya itu adalah username yang digunakan untuk absen Bapak dan Ibu gitu ya. Jadi pastinya ingat gitu loh. Selanjutnya passwordnya itu kita buat di sini untuk standar untuk pertama kali masuk itu Biotrop. BIOTROP, Biotrop. Itu huruf kecil semua, seperti itu. Ya, jadi ini untuk terkait dengan username dan password. Bapak dan Ibu bisa langsung gunakan saat ini, karena ini sudah bisa live ya digunakan, seperti itu. Kemudian, ketika saat Bapak dan Ibu pertama kali masuk ke dashboard, kami sarankan untuk mengubah passwordnya seperti itu, sama hanya seperti absen ya, pasti ada password standarnya, kemudian harus diubah gitu ya. Jadi silahkan Bapak dan Ibu mau sama dengan password absen, mangga ya. Jadi apa namanya kita buat seperti itu untuk meminimalisir lupa username-nya, seperti itu. Setelah Bapak dan Ibu apa namanya ubah ya, harus diingat username dan passwordnya ya Bu ya. Ini adalah tampilan dashboard BOD ya, tadi sudah saya sampaikan fungsinya di sini ada surat masuk, surat keluar, tembusan surat masuk, disposisi surat masuk, tembusan surat keluar. Itu secara garis besar fungsinya di sini. Bila di sana juga ada bantuan, Bapak dan Ibu bisa membaca kalau misalkan apa namanya pengen apa ya namanya itu manual booknya kita sudah sediakan ya untuk masing-masing privilege. Jadi untuk manajer, untuk POD, untuk operator, kemudian untuk staf pun kita sudah siapkan apa namanya manual booknya di sana. Selanjutnya ini adalah dashboard manager. Ya, dashboard manager ini hanya sedikit ya, tembusan surat masuk, disposisi surat masuk, dan tembusan surat keluar seperti itu. Dan ini untuk staff. Nah, staff pun sama ya, sepertinya dengan manajer, cuma ada sedikit perbedaan. Kalau di staff itu dia tidak bisa mendisposisikan ke yang lain, tapi manajer itu bisa mendisposisikan surat masuk ke staff atau manajer yang lain seperti itu. Baik, saya langsung saja membuatkan skenario seperti ini ya. Mohon dibantu untuk operator Mbak Puput atau Mbak Lydia ya. Di sini misalkan skenarionya itu ada surat masuk ya. Surat masuk itu dari instansi misalkan IPB atau apapun itu ya. Permohonan untuk magang atau PKL seperti itu. Nah, ditembuskan misalkan di sini ada adam@biotrop.org sebagai staf. Ditembuskan. Kemudian didisposisikan juga ke sarip@biotrop.org misalkan sebagai BOD. Seperti itu. Nah, Pak Sarip dalam hal ini sebagai BOD mendisposisikan ke manajer. Dalam hal ini adalah maulana@biotrop.org. Kemudian dari manajer mendisposisikan ke stafnya, misalkan mutakin@biotrop.org. Seperti itu. Oke, misalkan di sini saya masuk terlebih dahulu sebagai sarip@biotrop.org sebagai BOD. Mbak Lydia atau Mbak Puput mungkin bisa di-create ya sebagai operator untuk suratnya ini misalkan. Oke. Baik, di sini saya akan coba untuk surat masuk demonya. Terlebih dahulu kita masuk di sini URL-nya isaimat.biotrop.org. Seperti itu. Kemudian kita masukkan di sini misalkan untuk BOD sarip@biotrop.org misalkan. Ini passwordnya sudah saya ubah.
Kemudian login. Loginnya lama ya. Koneksi internetnya. Ya, koneksi internetnya ya. Hah? Banyak daring ya. Ya, ini koneksi internetnya lagi kurang bagus di sini. Mohon menunggu. Saya ini mana?
Bapak dan Ibu, suara saya terdengarkah? Kedengeran ya? Oke, baik Pak. Saya lanjut Pak. Ini saya pindah PC karena di laptop saya hang. Oke, baik. Saya masuk sebagai syarif, ya. Dalam ini adalah sebagai BOD, misalkan, ya. Oke, di sini sudah didisposisikan ke syarif, ya. Irdikam aja. Oke, baik. Langsung aja katanya irdikam. Baik, ya. Baik, saya sebagai langsung irdikam katanya, masuknya irdikam @biotrop.rg ya. Oke. Diubah. Oke. Baik. Di sini operator sudah mendisposisikan surat tersebut ke BOD di sini. Ini kebetulan ada notifikasinya. Di sini ada 12 yang belum terbaca. Seperti itu. Misalkan dipilih di sini disposisi surat masuk. Oke. Di sini 586. Oke. Di sini ada surat yang sudah di-create oleh operator. Dalam hal ini adalah GAD. Didisposisikan ke Pak Irdika. Dalam ini sebagai BOD. Seperti itu. Nah, ini statusnya ini belum terbaca karena belum dilihat ya, atau dicatat disposisinya. Seperti itu. Status ini operator itu bisa melihat sampai sejauh mana gitu, karena memang GAD pengen melihat ini udah dibaca atau belum, udah direspon apa belum, seperti itu. Dipilih gambar mata ini Bapak dan Ibu, kemudian di sini ada permohonan praktek kerja lapangan, seperti itu. Nah, di posisi ini kita Pak Irdika atau sebagai BOD di sini mengetikkan apa catatannya di posisinya, seperti itu. Misalkan apa Uni? Oke, misalkan mohon difasilitasi. Fasilitasi ini contoh ya. Kemudian, nah BOD itu bisa mendisposisikan ke manajer yang lain. Misalkan ke siapa Bu? Ke Yudi sama Junet. Tembusan itu ya. Oke, di sini misalkan disposisinya saya masuk Kama DDA misalkan. Di sini tinggal klik tambah. Oke, saya ulangi. Tinggal diklik tambah, Bapak dan Ibu, ini berlaku untuk manajer ya, Ibu, BOD dan manajer. Ini sama. Kemudian misalkan didisposisikan ke Pak Julham. Ya, kita tinggal ketik saja di sini ya. Sini ada Julham Syah Imran. Oke. Kemudian simpan dan save, simpan. Nah, seperti ini otomatis ada message catatan disposisi berhasil diupdate. Nah, setelah itu, kalau misalkan ingin melihat filenya, file suratnya gitu ya, file suratnya itu ada di sini, seperti ini. Ini file suratnya. Kemudian setelah itu, ini otomatis statusnya yang tadi 526 ya, 586. Oke, ini statusnya otomatis read at. Nah ini ketika kita melihat atau mengklik attachment-nya, itu otomatis akan tertulis di sini, terekam di sini. Ya, ketika kita juga mendisposisikan pun akan terekam di sini catatan disposisinya. Ini tanggal sekian, jam sekian, seperti itu. Nah, selanjutnya oke. Untuk tembusan ini ya surat masuk yang didisposisikan. Artinya manajer dan BOD bisa mendisposisikan ke pengguna yang lain seperti itu. Oke, untuk tembusan misalkan ini kebetulan tadi operator itu sudah menembuskan surat tersebut ke Bu Yuni misalkan dan Junet ya tadi. Oke. Yuni @biotrop.rg. Seperti itu.
Nah, di sini pun otomatis ada notifikasi bahwasanya surat tersebut ada yang ditembuskan ke Bu Yuni. Nah, kebetulan di sini ada 4 surat yang belum dibaca tembusannya. Seperti itu. Di sini buka tadi itu 586. 586. Nah, mana Bu? Tembusan surat masuk apa disposisi Bu? Tembusan. Yang mana ya? 586. Nggak ada Bu, belum ditembusin kayaknya. Ke Bu Yuni, benar ke Bu Yuni? Belum ya? Silakan ditembuskan dulu. Iya, berarti belum ditembusin sama operatornya. Oke, silakan. Belum ya? Soalnya di sini nggak ada notifikasinya. Oke, baik. Sok Bu Yuni dulu disimpan. Udah benar Bu. Bu Yuni. Ini belum disimpan Bu. Kalau ininya nih. Nah, kayak gini baru disimpan. Ya. Oke, baik. Barusan sudah didisposisikan ke Bu Yuni. Nah, di sini ada tembusan nambah ya. Yang belum di 586. Nah, ini dia. Ya. Ini ada tembusan yang sudah ditembuskan oleh operator. Ya. Kemudian bisa dilihat di sini tembusannya. Nah, kalau tembusan itu kita tidak bisa mencatat apa-apa, hanya untuk mengetahui saja seperti itu. Kemudian di tembusan ini pun ada label belum dibaca seperti itu. Ini belum dibaca nih. Ya. Ketika kita melihat ini tanpa misalkan ininya nggak diklik lampiran suratnya, itu otomatis belum terbaca Ibu Bapak. Gitu. Ya, jadi memang dibuat seperti itu ya. Jadi ini statusnya unread meskipun kita sudah ngeklik gambar mata ini. Gitu. Kenapa? Ya dia memang belum baca suratnya gitu. Ya, jadi ketika Bapak Ibu sudah mengklik ini lampirannya, nah baru itu dianggap sudah dibaca. Seperti itu. Ya. Oke. Kemudian saya kembali, nah otomatis di sini yang tadi nomor 586 itu sudah dibaca barusan. Jam 10.55.57. Seperti itu Bapak dan Ibu. Artinya Bapak dan Ibu pun sebetulnya yang terkait, yang ditembuskan atau yang diposisikan pun bisa melihat. Gitu. Ini Bu Yuni sudah dibaca pada tanggal jam sekian sama tanggal sekian. Tinggal bukan Mbak Fitri, siapa? Pak Junet aja gitu. Ya, Mas Junet aja yang belum membaca seperti itu ya. Nah, ini pun berlaku dengan disposisi ya, disposisi tadi seperti itu. Ini untuk tembusan surat masuk. Berlaku juga tembusan untuk surat keluar, perlakuannya sama seperti itu. Oke, selanjutnya misalkan disposisikan ke siapa Bu? Misalkan Bu Yuni tadi ke Junet ya. Nah, perlu disposisi lagi misalkan. Oke, misalkan ke lab misalkan ya. Oke, didisposisi lah Bu. Misalkan ke Lilis. Tembusan Bu Santi ya. Mau didisposisikan apa mau di ini? Oh ya. Oke. Berarti kalau misalkan gitu, ini yang tadi 58 ini tuh harus didisposisikan ke sini Bu. Udah didisposisikan. So, misalkan dari Bu Yuni ya. Ya, ini ya barusan didisposisikan. Jadi sebetulnya kalau di sini bedanya tembusan dengan disposisi surat masuk itu adalah tembusan itu hanya mengetahui seperti itu dan disposisi surat masuk misalkan itu bisa memberikan catatan terkait dengan surat tersebut. Khususnya manajer dalam ini saya membuka Bu Yuni itu mau mau diarahin kemana lagi nih? Seperti itu. Ya, bisa ke FMD. Dalam ini hanya manajer yang bisa mendisposisikan. Stafnya nggak bisa, hanya bisa mencatat disposisi saja. Seperti itu. Ya, kuncinya di manajer. Jadi,
Ini kan bisa diakses di mana aja, Pak. Jadi nggak ada kalau manajernya nggak ada. Artinya dimanapun ini bisa dilakukan. Nggak ada kata kunci kalau manajernya nggak ada. Yang penting ada koneksi internet. Itu aja. Ya, dan sehat. Seperti itu ya. Oke, baik, di sini misalkan disposisi tadi ya. Ya, jadi khususnya operator itu harus memahami tembusan ya dan disposisi. Ya, jadi tembusan itu hanya mengetahui saja. Kalau disposisi itu bisa mencatat dan meneruskan surat tersebut ke mana. Seperti itu. Ya. Oke, baik, di sini misalkan ya dari sini ini mau didisposisikan misalkan ke mana ya? Lab Kujar. Oke, misalkan Lilis misalkannya di sini. Di sini saya tambahkan dulu misalkan ke Lilis. Ini dia. Lilis ya. Oh, saya apa ya passwordnya kalau Lilis? Oh, Bu Erina aja ya emailnya. Erina. Oke, ke Bu Erina misalkan. Ke Lilis sama Bu Erina. Oke, contoh lah Bu Erina misalkan ya. Oke. Kenapa? Bisa Bu. Tinggal klik aja tambahnya. Gini Bu, tuh ya. Tapi jangan lupa disimpan, jangan ditambah aja, jangan lupa disimpannya, gitu ya, ya gitu Bu. Ya, jadi dibuat semudah mungkin ya supaya gampang digunakan. Misalkan saya ke Pak Asep deh misalkan ya, Asep nih yang ada di sini aja lah ya. Saya disposisikan misalkan ke Pak Asep. Manajer FMD. Nah, ini saya save. Ini saya bertindak sebagai Bu Yuni ya. Bertindak sebagai Bu Yuni, saya save. Nah, seperti itu. Ya. Jadi di sini disposisi ini ke Pak Erdika, Pak Julham dan Pak Asep. Baik, misalkan saya sekarang masuk sebagai Pak Asep. Misalkan ya. Boleh banget. Boleh, silahkan. Mau ditambahkan 20 orang juga rame-rame nggak masalah. Ya silahkan aja, yang penting mah dibaca. Ya, silahkan aja. Intinya di sini GAD bisa monitoring. Yang sudah dibaca sama yang belum. Gitu. Rencananya juga akan dibuat siapa sih yang respon, siapa yang responnya cepat, siapa yang lambat, itu rencananya akan dibuat seperti itu Bu ya. Ya, jadi seperti itu. Misalkan di sini silahkan, boleh beberapa pun nggak masalah. Yang penting Bapak dan Ibu tinggal, yang penting disimpan aja ininya, gitu, ya, seperti itu. Oke, misalkan saya ke Pak Asep aja dah supaya nggak pusing ya. Saya juga nggak. Oke, seperti ini Pak Asep ya, belum dibaca. Oke, saya logout dulu di sini. Saya masuk sebagai Pak Asep. Pak Asep punten emailnya apa ya? Asep BCH. Oh, underscore BCH ya. Oke, bch@biotrop.org. Seperti itu. Pak Asep nanti passwordnya diubah ya, pinjam dulu. Punten untuk demo saja. Oke, di sini ada disposisi surat masuk. Ya, disposisi surat masuk tersebut dilakukan oleh Bu Yuni. Gitu. Yang bisa tahu siapa sih yang mendisposisikan sini hanya operator. Pak Asep didisposisikan sama siapa? Bu Yuni didisposisikan sama siapa? Itu hanya operator yang tahu. Begitu. Ya. Seperti ini misalkan tadi 586. Nah, ini dilihat di sini. Nah, di sini ya. Ya. Baca dulu mangga ya. Di sini misalkan siap gitu misalkan, kalau Pak Asep biasanya gitu mulu. Siap gitu. Siap, laksanakan misalkan. Nah, ya. Bapak dan Ibu bisa simpan atau misalkan Pak Asep boleh ini lagi. Disposisi lagi karena Pak Asep sebagai manajer di sini. Ya, mangga, misalkan ke Alpi misalkan ya, misalkan Bapak ada misalkan saya didisposisikan misalkan ya, di sini disposisikan ke Alfi. Nah, begitu. Alfi ini ya, Dwi Nugroho. Simpan. Nah, siap laksanakan ya. Nah, ini jangan lupa disimpan. Ini untuk menyimpan catatan disposisinya. Nah, yang tadi Bu Yuni kayaknya benar. Catatan disposisi berhasil
diupdate. Artinya Bapak sudah membaca, ya, sudah membaca gitu. Artinya GAD pun bisa memonitoring. Oh, sudah dibaca pada jam sekian, tanggal sekian, jam sekian, detik sekian, menit sekian. Itu tercatat di sana. Seperti itu. Jadi akan terlihat surat ini masuk tanggal sekian, ini siapa nih yang responnya lama, itu akan terlihat, terpantau oleh GAD. Ya. Kalau dari sisi Bapak dan Ibu hanya melihat tanggal saja. Ya, tapi yang mendisposikan siapa? Itu GAD, seperti itu. Enggak, tetap ada di sini, tetap ada di sini, ya, tetap ada di sini, ya. Di ini siap laksanakan sekian gitu, ya. Misalkan kita akan lihat ke siapa, misalkan ke Mas Alfi sekarang ya, oke, Mas Alfi misalkan, saya logout dulu. Kalau Alfi itu apa ya? Ya boleh. Yes, login dulu. Saya kayak email, mirip seperti email. Iya. Iya. Khususnya sih memang yang stakeholder yang berperan itu manajer, Bu. Jadi manajernya itu yang memang nanti itu cek itunya, apa namanya, isaimatnya, gitu, ya. Ya. Iya. Mirip email, Bu. Gitu, cuma ini terpusat. Gitu kan, terpusat dan memang bisa memantau gitu, khususnya GAD ya, khususnya GAD itu bisa memantau perkembangan dari surat, khususnya surat yang didisposisikan ini gitu loh, seperti itu. Enggak, kita platform sendiri, enggak. Saat ini belum. Mungkin bisa dikembangkan ke arah sana. Ya. Nanti itu pengembangan Pak ya. Ini kita fungsional utamanya dulu ya, berjalan gitu. Itu kan ibaratnya fitur ya, fitur tambahan yang memang mungkin bisa diintegrasikan misalkan ke apa namanya, ke email gitu ya, gitu, seperti itu. Karena memang saya harus apa namanya, kerjasama juga dengan siapa, Mas Lukman terkait dengan SMTP yang nantinya harus apa terkait dengan SMTP nanti Pak, protokol SMTP seperti itu. Oke, sekarang langsung masuk lagi misalkan ke Mas Alfi ya. Mas Alfi emailnya apa ya? Boleh dibantu Bu Lydia? Alfi@biotop.org Pak. Oh, Alfi@biotop.org. Oke, terima kasih. Oke, di sini Mas Alfi itu sudah ada disposisi surat masuk nih. Tadi Pak Asep yang mendisposisikan, bukan operator. Sebetulnya operator pun bisa mendisposisikan, tapi alangkah elegannya manajernya yang mendisposisikan. Ya, seperti itu. Ya, di sini lihat lagi gitu, misalkan. Nah, di sini masukkan nih. Di sini pun sudah bisa terlihat sebetulnya Pak Mas Alfi ini di sini, ya. Pak Irdika jam sekian bacanya, Pak Julham belum dibaca, Bu Yuni belum dibaca, Mas Fitri juga belum baca gitu. Ini udah terlihat seperti itu. Misalkan setelah ini udah ya Pak ya, di email ya. Kenapa? Jadi hasilnya kalau mau hard copy datang ke sini hari Sabtu ya, hari Sabtu pagi. Oh, Sabtu pagi. Ini sepertinya Bu Teni bocor ya suaranya ya. Ya, oke, saya lanjut ya. Berarti bisa saya lanjut ya. Iya, lanjut Pak. Untung bukan Bu Kiki yang bocor suaranya ya. Menyimak. Maaf. Iya, makanya bingung, kirain saya ada yang nanya gitu di Zoom. Oke, Ya, misalkan dilanjut, di Pak Alfi misalkan noted gitu di sini ya. Oke, kemudian simpan atau misalkan bisa lihat dulu ya. Baiknya sih dilihat dulu ya suratnya apa gitu, jangan main simpan aja gitu. Meskipun setelah simpan juga memang statusnya itu sudah dianggap read gitu. Baiknya alangkah ininya diikro dulu lah, dibaca dulu. Ya, gitu.
Nah, oke. Mas Alpi saat ini nggak bisa, harus koordinasi dengan Bapak. Itulah fungsinya koordinasi di sini, Pak. Jadi jangan sampai lepas, stafnya bisa kemana-mana mendisposisikan. Seperti itu. Ya, silahkan. Kalau dari sisi Mas Alpi, silahkan boleh secara lisan ke driver. Bisa aja. Cuma, tapi nanti Mas Alpi minta ke Bapak untuk mendisposisikan ke driver. Jadi Mas Alpi nggak bisa. Karena beliau privilege-nya hanya staff. Kecuali kalau manajer, tadi saya sampaikan, kalau manajer itu bisa mendisposisikan. Ya, sengaja dibuat seperti itu karena supaya adanya koordinasi antara supervisor dan staffnya di departemen bersangkutan. Sehingga tidak lepas disposisi sono, disposisi sini. Gitu. Artinya kalau misalnya disposisi ngasal itu kelihatan. Kalau nggak manajer, ya BOD. Kalau nggak BOD, operator gitu. Gitu aja. Jadi kalau staff itu nanti saking banyaknya gitu kan, mendingan cukup itu masukan dari garis seperti itu. Jadi dibuat seperti ini rekayasanya. Oke, kemudian disimpan. Nah, ya otomatis catatan disposisi berhasil diupdate. Seperti itu alur-alurnya Bapak dan Ibu untuk disposisi surat masuk, kemudian tembusan surat masuk. Di sini ada ya tembusan surat masuk, disposisi surat masuk. Berikut dengan tembusan surat keluar. Perlakuannya sama semuanya. Jadi saya mendemokan berlaku untuk semua. Untuk BOD, untuk manajer, untuk staff, ya. Cuma bedanya staff tidak bisa mendisposisikan. Harus ada koordinasi dan biarkan manajernya yang melakukan disposisi seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu, ini mungkin ya yang bisa saya sampaikan terkait dengan Isa Imat ini. Ini sangat mudah banget menurut kami ya, karena memang beberapa kali revisi ya Bu Uni ya, supaya memang mudah digunakan seperti itu. Dan terkait dengan ini ada di sini bantuan ya, panduan operasional user. Nah ini ya, nah ini bahkan boleh dibaca, boleh di print, mangga silahkan. Ya di sini sudah dibuatkan juga. Kalau misalkan mau malu bertanya, gitu, kan ada juga yang malu bertanya ya. Silakan Bapak dan Ibu baca gitu. Kurang lebih hampir sama seperti itu. Baik, Bapak dan Ibu, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan sosialisasi aplikasi Isa Imat ini. Semoga kita bersama-sama bisa berkolaborasi, ya, bersinergi menggunakan aplikasi ini bareng-bareng. Sehebat apapun itu aplikasi yang dibuat, secanggih apapun itu aplikasi yang dibuat, tetapi kalau brandware-nya atau SDM-nya itu tidak menggunakan, useless lah itu aplikasi. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kemana? Baik Pak Jul, Bu Teni, silakan. Ya, terima kasih banyak. Alhamdulillah, mudah-mudahan memang ini masih tahap awal, bahwa ini masih pengenalan aplikasi, lamannya seperti apa, fitur-fiturnya ada apa saja, serta privilege untuk masing-masing. Ada user, ada operator, ada BOD, ada manajer. Tapi dari semua itu kami kembalikan dan kami ingatkan bahwa untuk penggunaan aplikasi ini, peran yang paling penting itu dibutuhkan adalah dari seorang manajer. Berkali-kali kami tekankan untuk proses pengelolaan surat masuk, untuk kali ini tidak ada alasan apapun, entah manajer ada di mana, atau sekalipun stafnya sedang ada kegiatan apa, bisa digunakan atau bisa direspon. Jadi kami ingatkan penting sekali untuk minimalnya 3-4 kali melakukan pengecekan login aplikasi. Atau bahkan ini sama halnya seperti laman-laman yang ada tambahan di Biotrop.org seperti SMM ya. Mungkin bisa dijadikan misalnya pada saat masuk kantor itu sudah login dan biarkan untuk terbuka, nanti di reload lagi sehingga surat
masuk atau disposisi bisa terespon sesuai waktu yang diperlukan. Dalam hal ini kami mohon izin kepada BUD, terutama the next our director, kalau misalnya kami sebagai operator itu bisa bisa login atas nama BOD, karena dalam hal ini kami sangat memahami kesibukan BOD apabila aplikasi yang sebetulnya bisa dibuka di mana saja dan kapan saja itu bisa kami lakukan. Seperti itu Pak DDA serta Bapak Ibu yang lainnya sangat penting untuk bisa barangkali nanti jika memerlukan tutorial secara khusus, walaupun kami sudah mengupload panduannya untuk masing-masing privilege, untuk masing-masing seluruh staf, bahkan jika nanti ada secara khusus waktu untuk bisa bagaimana sih cara login, bagaimana sih cara mengubah password, sebetulnya itu semua ada. Atau bahkan pasti akan ada pertanyaan bahwa kenapa sih staf nggak diberikan mendapatkan disposisi lagi atau memberikan disposisi kepada manajernya atau bahkan kepada staf terkait lainnya, karena supaya lebih cepat. Nah, dalam hal ini adalah sebagai pengendali. Manajer itu ditugaskan untuk sebagai pengendali jika ada hal-hal komunikasi melalui surat yang harus diketahui, apapun bentuknya, apapun isi suratnya, apapun maksudnya, itu si manajernya lah yang mengendalikan. Seperti itu. Untuk selanjutnya, jika Bapak Ibu ada masukan atau ada pertanyaan, kami persilahkan. Mungkin masih ada sekitar 15 menit lagi. Atau dari masukan Pak DDA, mohon izin Pak. Ini ada Bu masukan dari Pak DDA dicatat sama Mbak. Terima kasih. Saya kira di chat sudah cukup banyak masukannya. Saya bacakan Pak ya. Punten izin saya bacakan. Silakan dibacakan. Mungkin sama suaranya Mbak Lala biar lebih merdu gitu, Pak Zul. Ya, enggak. Nanti Mbak Lala lisan aja ya. Mbak Kiki deh, Mbak Kiki. Oh, ya, baik. Untuk saran, satu pertama DDA Pak Julham, pertimbangan aplikasi dalam bahasa Inggris. Ya, mungkin bisa kita kembangkan Pak. Ini kita coba buat fungsionalnya dulu. Kalau misalkan alhamdulillah memang berjalan, kita bisa kembangkan ke arah sana Pak. Seperti itu. Itu jawabannya Pak. Sedikit tapi padat. Kemudian pertanyaan kedua dari RRD manager, agar memudahkan agar ada notifikasi ke email. Sebetulnya itu tadi pertanyaan dari yang di sini, yang offline. Pertanyaan dari Pak Reza, ya, Pak Reza terkait dengan dan Pak Bu Dewi terkait dengan notifikasi by email. Ya, bocor lagi. Itu terkait dengan notifikasi by email. Nah, itu pun bisa kita kembangkan juga karena harus ngobrol dengan staf yang mengelola servernya. Ya, saya harus tahu dulu mengenai port SMTP nantinya yang akan diberikan kepada kami. Itu secara teknis itu Pak. Send message transfer protokol seperti itu. Kemudian dari Pak Eko ada pertanyaan, apakah bisa menggunakan browser selain Chrome? Nah, ini nih pertanyaannya. Bisa banget Bapak dan Ibu ya, karena kita sudah menggunakan internet, browser itu terserah mau Chrome, mau Internet Explorer, mau Mozilla Firefox and other browser gitu, itu bisa kita buka di sana dengan satu catatan, satu update browsernya. Jangan sampai Mozilla-nya versi 1.00 beta, nah itu nggak bisa, kejauhan teknologinya seperti itu. Jadi harus pastikan memang yang new ya, yang baru. Dan yang kedua pastinya harus ada Pak Chrome-nya udah dibuka, udah ini kok nggak connect, pastikan ada interkoneksi internetnya nggak. Kalau nggak ada internet, meskipun pakai Chrome ya nggak bisa. Jadi dua hal tadilah yang memang syarat mutlak utama dalam membuka aplikasi Samat ini. Kemudian untuk Pak DDA juga,
sesuaikan dengan struktur baru biotrop ya. Mungkin nanti akan kami sesuaikan Pak, khususnya mungkin di privilege operator ya. Karena kemungkinan Pak Johan kan bukan lagi DDA, nanti sebagai direktur itu Pak nanti di internal operator Pak akan diupdate kembali jabatannya seperti itu, berikut dengan mungkin privilege-nya seperti sama BOD seperti itu. Kemudian dari Mbak Kiki notifikasi apa sih? Oh ya, ini sudah Bu. Ya, sudah dilakukan yang ini. Yang kemarin pernah saya sosialisasi ke pemilik proses ya GAD, yang kemarin tuh belum nggak kelihatan, itu otomatis scroll ke atas Ibu. Yang kemudian bagaimana cara monitoringnya agar tahu, ini pertanyaan siapa nih? Bagaimana cara monitoringnya agar tahu apakah sudah dilaksanakan atau belum dilaksanakan? Kalau misalkan untuk membaca itu termonitoring. Nah, pertanyaannya mungkin ini tuh surat udah selesai apa belum gitu ya, tindakannya di ininya gitu. Apakah masih dalam proses? Apakah memang sudah selesai? Kemarin memang sudah ada masukan dari pemilik proses GAD, dalam hal ini Mbak Uni ya, berikut dengan GADM, itu nanti akan kita update ininya, yang terbarunya, bahwa ini sudah selesai atau belum gitu loh, ya ada statusnya selesai proses gitu. Proses berarti belum selesai. Kalau selesai itu berarti dinyatakan sudah selesai, dan BOD manajer yang bisa mendisposisikan itu sudah tertutup button tambah disposisinya gitu. Itu tandanya sudah selesai seperti itu. Itu memang sudah ada masukan dari pemilik proses Pak. Jika ada permintaan brief, itu tadi fungsinya notifikasi email tuh di situ. Fungsinya notifikasi email tuh di situ. Jadi sudah selesai email akan masuk kan? Ya. Sudah selesai. Ya. Oh iya Pak Hasan. Ya, baik. Terima kasih Pak atas masukannya. Kemudian jika ada permintaan brief report dari kegiatan, apakah bisa di-attach? Sebetulnya secara teknis bisa Pak. Secara teknis apapun bisa. Cuma di sini kan kita membahasnya surat masuk, surat keluar. Nah itu. Kata kunci itulah yang hanya bisa digunakan Mbak, surat masuk. Kalau misalkan ada majalah bisa nggak dimasukin di sini? Bisa, gitu, bisa. Cuma perannya tadi surat masuk surat keluarnya inilah nggak ada, jadi nggak ada. Jadi seperti itu. Tapi secara teknis bisa dilakukan seperti itu. Baik, itu sudah saya jawab Mbak Puput. Mbak Lala yang mana? Oh iya, Mbak Lala mau lisan atau mau saya bacakan Mbak Lala? Tadi Pak Julham pengen saya dengar suara merdunya katanya. Oke, saya bacakan aja ya. Ketika ada surat masuk, yang itu bukan Mbak Puput. Oke, baik. Ketika ada surat masuk ke email gau@biotrop.org, bagaimana perlakuan pada aplikasi ISAIMAT ini? Apakah harus diinput ulang kembali atau bagaimana? Sudah saya sampaikan di awal, Mbak ya. Saya sampaikan di awal frameworknya ISAIMAT ini. Jadi alurnya itu adalah surat itu baik digital maupun hard copy, khususnya hard copy itu di-scan, dan digital tinggal diinputkan. Jadi tetap harus ada input ya, seperti itu Mbak Lala. Ya. Jadi ya, yang melakukan itu hanya operator, dalam ini adalah pemilik proses. Kalau Bapak dan Ibu hanya menerima saja, tunggu notifikasi dari platformnya ISAIMAT. Ya. Ya, jadi seperti itu ya Mbak Lala. Jadi yang intinya semuanya ini stakeholder yang pemilik proses yang paling berperan itu adalah GAD. Bapak dan Ibu manajer dan stafnya ya, berikut dengan BD itu hanya menunggu aja, nunggu bola. Bolanya itu sebetulnya ada di GAD semuanya. Seperti itu. Ada lagi Bu? Saya sedikit. Oh, mangga Pak Reza. Ketika kita buka di awal pagi-pagi, kan otomatis dia terbuka. Nah, biasanya ada aplikasi-aplikasi tertentu kita harus refresh untuk melihat ada pesan baru atau tidak. Nah, untuk ISAIMAT ini apa perlu refresh atau automatic refresh? Mirip email. Kalau email refresh ya? Refresh, ya. Refresh. Izin bertanya, Mas Obed. Mas Obed boleh bertanya? Silakan Bu, nanti Mas Obed yang menjawab.
Iya. Terima kasih. Terima kasih Mas Obed dan teman-teman GA, FMB juga ya. Mudah-mudahan nanti dengan cara itu ini suaranya mana ya? akan mempermudah komunikasi kita. Yang ingin saya tanyakan begini, misalnya tadi kan saya lihat ada urutan-urutan penulisan pihak-pihak yang terkait ya pada saat dituliskan di dalam disposisi. Misalnya dari surat itu oleh GAD ke BOD, kemudian di bawahnya ada HRM, kemudian di bawahnya ada SL. Misalnya ini tentang permintaan magang atau PKL. Nah, saya selaku SL itu menjawab disposisi itu setelah BOD menuliskan komentar atau catatan, atau bisa mengisi lebih dahulu sebelum BOD membuka atau memberikan catatan. Karena saya ada pengalaman begini pada saat masih menggunakan routing slip ya, routing slip. Itu kadang-kadang GA mengirimkan disposisi itu berbarengan buat DDA dan buat saya misalnya. Kemudian Pak DDA belum sempat membalas, saya udah kebetulan sedang buka email, langsung merespon disposisi itu. Tapi kemudian pada saat setelah Pak DDA menuliskan disposisinya, catatannya, saya harus mengisi lagi gitu. Nah, untuk yang seperti ini gimana nanti aturannya? Apakah saya harus menunggu catatan di atas yang penerima sebelumnya atau bisa langsung mengisi? Itu aja, makasih. Ya, Mbak Teni bisa dijelasin sebelum Mbak Teni ini soal rule of the game-nya ya. Soal rule of the game-nya, nanti kita coba bangun kembali. Apakah memang menunggu sampai dengan BOD misalkan salah satunya menyelesaikan dulu disposisi, atau kalau misalkan ada hal-hal yang memang perlu segera dieksekusi dan itu tidak strategis dan tidak perlu terlalu pentingnya BOD yang harus memutuskan misalkan, itu saya kira nanti kita sepakati di berikutnya Bu Santi ya. Saya kira ini akan kita bikin lagi. Prinsipnya saya berharap bahwa kita kelompokkan surat tersebut ya. Mana surat-surat yang memang harus ya, misalkan harus ada disposisi dari BOD. Mana surat-surat yang tidak terlalu perlu didisposisikan oleh BOD, mungkin dia mengetahui nanti dan mungkin kalau dia memang setiap saat tadi diwajibkan oleh Mbak Teni sehari 3 kali buka aplikasi ini misalkan, sehingga akan cepat melakukan disposisi. Jadi bagi saya pribadi yang penting adalah bagaimana eksekusi ini harus kita percepat gitu ya. Bisa saja misalkan kalau masuk duluan teman-teman misalkan manajer meminta misalkan mohon diberikan semacam direction untuk kegiatan ini, apakah bisa kami lanjutkan segala macam. Jadi tinggal nanti kami menjawab ya apa tidak misalkan. Oke, silakan dilanjutkan. Jadi kita tidak perlu terlalu rigid ya, kecuali ada hal-hal yang sangat strategik yang memang itu menyangkut persoalan kelembagaan misalkan ya, kelembagaan. Nah, itu mungkin nanti kita ini. Saya kira Mbak Tini tolong dicatat, ini nanti kita bikinkan supaya bisa kita sosialisasikan kemudian terkait dengan hal-hal yang tidak ada dalam hal teknis seperti ini begitu. Makasih Bu Santi. Iya, baik Pak DDA, mohon izin juga. Terima kasih Bu Santi, pertanyaan yang memang seringkali menjadi pertanyaan kita bersama. Tapi pada prinsipnya kami mematok bahwa kami memiliki prosedur di mana surat masuk itu harus diketahui oleh minimalnya direktur. Dalam hal ini BOD minimalnya direktur. Jadi sehingga disposisi dapat direspon oleh personil terkait setelah mendapat minimalnya disposisi atau respon dari salah satu BOD, terutama direktur. Apabila masukan Pak Zuham akan kami buatkan untuk hal-hal kategori surat
di mana surat itu apakah urgent atau apakah hanya sebagai informasi yang tidak perlu keputusan BOD, nanti akan kami sesuaikan. Tapi sampai saat ini kami masih menggunakan prosedur SMM ISO. Untuk GAD itu adalah seluruh surat harus mendapatkan disposisi dari direktur terlebih dahulu. Nah, kaitannya dengan case-nya Bu Santi, jika salah satu BOD dalam hal ini direktur sudah memberikan disposisi atau memberikan komentar, entah itu melalui sebelum menggunakan aplikasi ini ya Bu Santi, mohon maaf. Jadi seorang personil terkait yang mendapatkan disposisi boleh langsung merespon seperti itu. Jadi tidak perlu misalnya harus kedua BOD, dalam hal ini saat ini hanya ada direktur dan DDA. Nah, salah satu dari BOD itu sudah menjadi perwakilan untuk mendisposisikan surat yang kaitannya dengan personil terkait yang ada di Biotrop. Seperti itu, mudah-mudahan bisa diterima. Dan kami sebagai staf GAD akan menjadi pertimbangan juga atas masukan Pak Zulham. Ya, terima kasih Bu Terima kasih Teni. Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu yang lain atau sebagai informasi sebenarnya begini, kenapa sih aplikasi SaiMat ini diperlukan atau dibuat? Sebetulnya awalnya itu yang tadi saya sampaikan, GAD sudah memiliki 2 sistem digital, tetapi masih belum sempurna. Dan pada saat kita menyusun FYDP yang ke-10, pada saat zamannya manajer GAD pada saat itu adalah Bu Rima memasukkan bahwa dari departemen di bagian ODDA-nya bahwa masuk ke salah satu FYDP yaitu menyusun transaksi persuratan digital. Nah, pada saatnya berlangsung ternyata Kemdikbud juga memiliki aplikasi persuratan digital yang namanya SINDE. Kami seluruh center Seameo di Indonesia dihimbau untuk menggunakan aplikasi tersebut karena terkait dengan sistem persuratan yang ada di Kemdikbud. Tapi pada kenyataannya ketika kita menggunakan aplikasi tersebut sebetulnya mirip-mirip sedikit dengan aplikasi yang sudah GAD buat saat ini dengan SaiMat. Aplikasi SINDE ternyata masih ada kekurangannya, yaitu kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh oleh pemilik proses dalam hal ini Kemdikbud, dan ada fitur-fitur yang masih kami perlukan. Suara siapa ya? Lalu selanjutnya dari rumusan masukan ODDA untuk masuk ke dokumen FYDP, ternyata aplikasi SaiMat ini lebih dapat berkembang setelah melalui beberapa perbandingan aplikasi persuratan dari 2 sistem yang sudah ada dan juga dari sistem Kemdikbud. Mungkin dalam hal ini saya persilahkan, jadi kayak seperti PR masa lalu yang harus diselesaikan saat ini, dan kita harus menyusun FYDP yang baru. Jadi tidak ada PR lagi dari Departemen ODDA dalam hal ini. Mudah-mudahan mudah-mudahan Bu Rima sebagai
manajer pada saat zamannya dahulu bisa memberikan masukan atau hal-hal lainnya yang bisa dikembangkan. Iya, ya. Bentar. Ini dulu. Cek. Kedengeran nggak suara saya? Kedengeran nggak? Cek. Masuk, ya. Bu. Oh ya. Keras suaranya itu. Iya, jadi kalau dari saya sebetulnya saya harus pakai dulu aplikasinya, baru saya bisa kasih masukan gitu. Karena kalau ini mengandai-ngandai, pastinya nanti ada fitur-fitur yang kalau diklik ini jadinya apa ya gitu. Jadi kalau saya lebih baik saya exercise dulu minimalnya 1 bulan gitu, kita exercise. Nanti kalau masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki kan masih terbuka, itu satu. Yang kedua adalah hal yang terpenting. Justru saya khawatir saya lupa untuk login gitu pagi-pagi, karena kan absen aja kadang-kadang udah dialarmin gitu kan pagi-pagi, tetap aja absennya kadang-kadang telat gitu. Nah ini mungkin kita saling mengingatkan aja semuanya, semua departemen kita saling mengingatkan aja, mungkin begitu Bu Teni. Makasih. Singkat dan padat, Bu. Terima kasih. Untuk selanjutnya mungkin untuk saling mengingatkan, memang seperti biasa GAD juga tidak akan lepas tangan begitu saja, apalagi dalam masa trial seperti ini kita akan memonitor apapun untuk kebaikan bersama. Dan dalam hal ini kami dari GAD juga seperti kita ketahui, operator utama di GAD itu adalah Ibu Lydia. Jadi untuk surat-surat yang memang dirasa Ibu atau Bapak terima, kira-kiranya sudah selesai sudah selesai diproses. Misalnya Ibu Santi, kira-kira ini suratnya tidak ada lagi disposisi yang diperlukan, maka boleh Bapak dan Ibu langsung mendisposisikan surat tersebut ke GAD, yaitu ke Ibu Lydia, emailnya Ibu Lydia, seperti itu. Lalu untuk saat ini kami belum mendapatkan informasi pastinya untuk kepala-kepala lab. Jadi user terdiri dari supervisor dan staff serta kepala lab masih kami sebut sebagai user yang hanya bisa memberikan komentar pada disposisi digital ini, seperti itu. Jadi kembalinya surat yang sudah diberikan komentar oleh personil terkait sebagai user, itu hendaknya akan lebih baik seorang manajer bisa memonitor. Jadi bisa terlihat di situ ketika seorang manajer login, akan terlihat komentar-komentar apa saja yang sudah diberikan, terutama untuk staf di bawahnya. Nah, setelah dari komentar staf di bawahnya kita terima sebagai manajer, hendaknya bisa langsung mendisposisikan surat itu akan dikemanakan sesuai kebutuhan dan fungsi. Seperti itu. Ada hal-hal lainnya mungkin yang ingin ditanyakan, saya belum lihat chatnya lagi. Bu Teni, izin menyampaikan sesuatu nih, boleh ya? Boleh, Ibu. Ya, jadi kita kan nanti akan uji coba ya, kurang lebih 1 bulan seperti arahan Pak DDA. Jadi dalam masa uji coba ini transisi ya, mungkin kita masih adaptasi gimana. Tapi nantinya yang diakui untuk komunikasi persuratan ini yang ofisial itu yang ISAIMAT ya. Berarti kalau misalnya ada jawaban atau komentar via WA, mungkin via manajemen info dan lain-lain karena sifatnya mendesak, berarti tetap harus disampaikan lagi via ISAIMAT mungkin ya Mbak Teni ya. Takutnya misalnya ISAIMAT-nya belum diisi, belum dicatat komentarnya, tapi sudah menyampaikan komentar di WA pribadi, ya Japri atau WA grup gitu. Iya betul Bu Santi. Oke. Begini, jadi memang tidak lepas dari bahwa komentar atau disposisi yang diberikan terutama dari BOD itu bisa dilakukan selain melalui aplikasi. Itu pasti akan terjadi Ibu. Dalam hal ini
untuk kaitannya pengguna sebagai BOD, untuk itu kami sebagai GAD dan sekaligus operator meminta izin kepada BOD untuk komentar tersebut dimasukkan ke dalam aplikasi. Jadi sebagai operator yang akan memasukkan. Walaupun misalnya komentar dan disposisi itu ditulis di WA atau dilisankan, itu yang pasti akan terjadi. Nah, selanjutnya kadang-kadang kendala internet kita tidak bisa hindari. Koneksi bisa saja terputus. Saya tidak punya jaringan internet misalnya. Nah, kami juga mempunyai kebijakan lain bahwa silakan untuk komentar bisa disampaikan melalui mudahnya yang mana? Apakah mungkin hanya WA saja atau telepon saja atau bagaimana? Nah, nanti GAD sebagai operator yang akan mengkomunikasikan apakah ini kaitannya memerlukan keputusan BOD. Nah, nanti operator yang akan mengkomunikasikan seperti itu. Seperti itu, Bu Santi. Baik, Mbak Teni. Ya, terima kasih penjelasannya. Mbak Teni, saya kira waktunya sudah mau habis. Artinya nanti ISEMAT ini itu akan kita keluarkan semacam kebijakan ya dalam bentuk surat keputusan dari BOD yang dalam hal ini ditandatangani oleh direktur terkait dengan aspek formalitas, aspek formal dan legalitas dari sistem yang akan kita gunakan. Walaupun ada klausel-klausel atau pasal-pasal yang sifatnya tidak kaku yang mengadres tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Teni ya, bahwa disposisi atau eksekusi bisa juga melalui sistem komunikasi jarak jauh yang selama ini juga kita gunakan. Nah, itu nanti bisa digunakan klausal-klausal seperti itu dalam surat keputusan. Mohon disiapkan saja Mbak Teni nanti untuk supaya bahwa inilah administrasi terkait dengan disposisi dan eksekusi terkait dengan surat menyurat, kita anggap inilah yang paling formal dan legal dengan tetap tadi mempertimbangkan beberapa sistem yang lain begitu. Itu Bu Teni. Baik Pak DDA, untuk kami laksanakan selanjutnya dan untuk dikembangkan sesuai perjalanannya. Untuk itu mungkin karena waktunya sudah cukup, kami cukupkan dulu untuk sosialisasi pada hari ini. Apabila Bapak dan Ibu masih merasa kebingungan, merasa ingin ada pertanyaan, kami dari GAD bahkan juga pengembang, yaitu dalam hal ini Pak Zulkarnain akan bersedia dengan senang hati untuk bisa melakukan atau mendampingi panduan penggunaan aplikasi ini. Silakan diatur waktunya oleh Bapak Ibu, kira-kira kami sebetulnya sudah melakukan trial beberapa surat masuk mulai sejak tanggal 1 Desember 2020. Jadi ketika Bapak Ibu login menggunakan email Biotrop, jangan kaget, ada transaksi persuratan yang sudah kami lakukan seperti itu. Dan apabila Bapak dan Ibu ingin mengganti atau mengubah username dan password, hendaknya perlu dicatat atau diingat seperti itu. Ada perkembangan lain-lainnya akan kami informasikan kemudian, masukan dari Bapak Ibu, terutama Pak DDA, akan kami tindak lanjuti dan kami laksanakan. Semoga perjalanannya untuk penggunaan aplikasi ini dapat berjalan dan mendapat dukungan dari Bapak Ibu semua. Terima kasih. Mohon izin Pak DDA untuk bisa menutup. Silakan Pak. Ya, baik. Saya kira ini sebuah sistem yang baru kita kembangkan. Mudah-mudahan bisa kita lakukan dengan baik dan membantu percepatan kita dalam disposisi maupun eksekusi. Tetapi di samping itu, ini kontribusinya luar biasa untuk kita mengurangi emisi gas karbon ya, karena kita tidak lagi menggunakan kertas ya, dan tentunya ini akan bisa kita kembangkan kepada teman-teman yang di center yang lain kalau misalkan mereka ingin adopsi sistem yang kita lakukan. Ini peluang Bang Zul dan teman-teman untuk bisa mentransfer pengetahuan dan teknologi ini kepada minimal 5 center yang lain ya. Kalau mungkin Siamolek udah canggih barangkali ke 5 center yang lain kalau dia bersedia untuk adopsi maka kita siap membantu begitu.
Saya kira terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan yang sudah membantu selesainya sistem ini. Tentunya dengan uji coba nanti kita akan tahu mana yang harus kita sempurnakan kembali supaya di tahun 2021 ini sudah menjadi sistem yang kita gunakan secara bersama-sama tentunya. Baik, demikian saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup rapat hari ini ya. Mudah-mudahan kita sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekali lagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas Terima kasih. kehadirannya. Dipersilakan untuk Bapak Ibu dipersilakan untuk mengisi absensi ya. Saya sudah. Terima kasih Bu Santi. Iya. Permisi live dulu ya. Iya. Ini pilihannya N ya saya ya. Ini kok saya jadi host, berarti nanti yang mengakhiri meeting ini saya apa gimana ini? Salah tadi tuh kali itu ya. Enggak Bu, enggak. Silahkan Ibu live diakhiri dulu. aja nggak apa-apa, Bu. Soalnya di sini kalau add berarti semuanya bubar dong. Tadi saya host, cuma tadi laptop saya ada masalah, jadi random Bu Hostnya yang jadi dijati host. Bu. Oh gitu, ini N aja nih Mas. Iya nggak apa-apa ya Bu, N aja nggak apa-apa. Iya baik, makasih. Makasih Bapak dan Ibu.